apa kabar? Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel kami, Kevin yang lagi diem dan saya Jerry. Kali ini kita akan membahas bagaimana saya menghidupkan boneka dan juga yang kedua menampilkan macam-macam boneka. Sebetulnya yang saya tahu ini, sepengetahuan saya itu kalau boneka itu di dalam pengalaman saya itu ada dua. Satunya itu soft figure dan satunya lagi hard figure. Nah, kalau yang Kevin ini tipe-tipenya hard figure. Jadi bahannya pun dibuat hard ya. Terus yang kedua ada soft figure. Nah, ini kalian udah melihat kan? Ini bentuk-bentuk macam-macam bonekanya, ekspresinya, lalu kemudian cara menghandle-nya dan cara menghidupkannya. Oke, kita masuk di how to make puppet hidup. Nah, caranya itu yang paling simple hanya satu, yaitu suara. Jadi suara, intonasi, lalu ekspresi dalam suara ya. Jadi ada ekspresi itu di dalam suara. Contohnya makan, lapar. Nah, itu kan beda antara saya mau makan dan saya lapar. Nah, itu kan ada ekspresinya di dalam suara. Tolong ambilin minum itu dong. Nah, dibandingkan dengan aku haus, cepet-cepet aku haus, atau cepet dong lempar minumannya kemari, aku kena sambal nih. Nah, itu kan ekspresinya kan beda. Nah, itu nanti kita akan explore ya sedikit, tapi mungkin yang banyak adalah ini apa itu ciri-ciri boneka soft dan hard figurnya. Baik, sekarang kita masuk ke soft dulu. Nah, ini posisinya Kevin ini kan posisi lagi defaultnya seperti ini. Nah, ini tipenya yang hard figure. Jadi mulai dari tangan, kemudian mata, rambut itu defaultnya seperti ini. Jadi kalau mau dibuat hidup baru dikontrol mau ke arah mana lihatnya. Mau aku tadi ngapain? Kamu tadi tidur. Aku kalau tidur ngata kebuka atau ngata tertutup gini. Kamu tidurnya tertutup. Aku kebuka. Sudah tahu dia nanya. Ya udah, sekarang tidur lagi. Tuh, tidur. Ya. Nah, tidurnya gini. Oke, ini tipe hard figure. Jadi keuntungannya hard figure, dia bisa duduk sendiri seperti ini. Ini juga hard figure ya. Keuntungannya dia bisa didudukkan karena memang sengaja didesain untuk dia duduk, lalu handlingnya hanya di tongkat di sini. Nah, hanya tongkat ini yang menghandling boneka hard figurnya itu ya. Jadi kalian bisa sedikit mendapat wawasan dari kami kalau ini kita gerakan dengan stick dan kepala di sini ya. Goyang-goyang, ini matanya lihat kanan lihat kiri ya. Dalamnya juga sama Kevin juga, ini dalamnya juga ada mechanical-nya seperti ini, tapi di dalam Kevin lebih rumit karena banyak sekali bekas-bekas kontrol yang default. Kontrol default itu kita kalau mengarahkan bola mata ke kanan atau ke kiri, ketika kita lepas dia akan kembali lagi ke titik semula ke tengah. Sama juga halnya dengan Kevin, ketika saya melihat kanan kiri defaultnya dia kembali ya. Itu untuk hard figurnya ya. Bodinya pun hard figure kalau di dalam Kevin seperti ini sih ya. Jadi ada posisi dudukan. Nah, ini perlu fan stand ini. Nah, ini fan standnya. Jadi oke, bentuk kaki 3, lalu tinggal diletakkan seperti ini, dia akan duduk. Nah, ya, ini kalau kepala kita pasang ya. Oke, stand seperti ini. Sama halnya juga Kevin juga. Kalau Kevin juga diletakkannya juga seperti ini ya. Oke, nah, ini defaultnya ya. Oke,
ini untuk hard figure. Nah, sekarang kita masuk ke soft figure. Nah, jadi kepunyaan saya itu cuma ada dua ya, satunya itu hard dan soft. Tapi maksudnya punya dua hard figure, Kevin dan juga yang satu ini tadi yang kita tunjukkan. Jadi hanya dua aja, paman ini dan Kevin. Pamannya kan belum kita hidupin. Ya, yang kedua adalah soft figure. Nah, ini soft figure. Nah, ini soft. Jadi kenapa kita bilang soft figure? Karena memang sudah bahannya sudah soft. Nah, kelemahannya jika kita melakukan perform di panggung, ketika ditarik sama anak kecil, kita harus jahit ulang, kita harus reparasi, karena memang bahannya dibuat sangat rentan sekali. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan perform di live show ya, di panggung itu kita harus lebih awareness ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi karena mereka anak-anak terlalu exciting, maka mereka melakukan ini gemes ya, kita bilangnya itu gemes. Hai, aku sudah hidup sekarang ya. Mana tanganku? Nah, temenmu ada di belakang. Tanganku hidup semua, tapi kok kenapa dia kura-kura tidur? Nah, ya ini bisa posisi duduk. Cuma saya lebih prefer tetap saya letakkan di fan stand, tapi posisi dia berdiri. Nah, posisinya berdiri. Udah ya, Rabbit? Hah? Udah. Aku ingin hidup. Tapi nanti masih banyak yang belum dikenalin. Ya deh. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe, like, and aktifkan tombol loncengnya. Benar, Kaki? Ya, benar. Oke, itu tadi posisi berdiri tapi di stand. Nah, ada juga yang hanya dipasang di tangan seperti ini. Jadi tangan saya ini jadi bodinya dia dari bahan, jadi penyangga. Contohnya boneka ini si Pico ini. Nah, ini buatan Extel ya, ada di extel.com. Mereka mensupport para ventriloquist, pemain suara perut itu, dengan boneka-boneka yang mempunyai ekspresi yang benar-benar komikal, seolah-olah bonekanya itu mempunyai kehidupan sendiri, mungkin dari matanya, warnanya memikat. Itu keahlian atau prestasi dari Extel membuat support kepada pemain ventriloquist itu, lebih membuat bonekanya itu terlihat lebih atraktif ya. Nah, kalau ini kan saya bilang tadi, nah ini ekspresi hidup. Kemudian nah ada yang kurang di sini, harus saya pakai tangan palsu sih di sini. Di sini ada tangan palsu, kita nanti pasangin ya. Halo, aku Kevin. Bukan, kamu Pico sekarang. Oh, aku Kiko ya. Halo, hai, aku Kiko. Gimana? Kalau ini, ya kita coba kasih tunjuk ininya di sini. Cuma gini doang. Nah, coba sekarang Anda lihat. Jadi seolah-olah saya punya kaos tangan yang menyangga si boneka Pico ini. Ya, aku sekarang bisa berdiri di tanganmu kan? Benar, Pico. Oke, thank you. Oke, kalau gitu aku tinggal dulu ya. Dadah. Nah, sebetulnya kalau umpamanya kita mau explore lagi, itu banyak. Jadi antara lain ada juga nanti itu stick golf, ada raket yang bisa dibuat ngomong ya, lalu ada papan tulis. Nah, saya tidak bisa hadirkan ke sini karena space-nya juga sangat terbatas di tempat kami, tapi kalian bisa lihat namanya itu drawing magic ya, drawing magic ventriloquist gitu aja. Itu ada sejenis papan tulis yang bisa hidup gambarnya, matanya bisa bergerak, kemudian mulutnya juga bisa
melakukan animasi untuk memproduksi suara. Oke, jadi ada dua macam ya, hard figure sama soft figure. Nah, ini buatan Wanlu dari Filipina. Lalu kami juga ada yang dari temennya dari Singapura, itu temennya Kevin. Teman-teman bilang ini tante gitu ya. Hai, aku Tante. Tante, mukamu kenapa kok menakutkan? Oh, karena aku biasanya itu digunakan untuk acara dewasa. Kamu takut aku? Enggak, aku malah lihat kamu lucu. Jadi ini cara menghandling bonekanya. Kita ajak komunikasi, kemudian kita keluarkan karakternya ya. Oke, setelah kita sudah mempelajari jenis-jenis bonekanya, kita akan membahas topik yang terakhir adalah intonasi untuk membuat bonekanya itu lebih hidup. Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa di dalam membuat boneka itu hidup, yang penting itu adalah intonasinya. Jadi kalau umpamanya intonasinya itu bervariasi, maka kesempatan untuk membuat boneka ini hidup itu lebih besar. Oh iya? Nah, itu kan contoh sebuah respon kan. Oh iya. Oh iya? Nah, jangan Oh ya? Nah, itu kan akhirnya seperti seolah-olah bukan suara boneka, cuma respon yang asal gitu kan. Contoh, Kevin, kamu tahu nggak kalau hari ini itu kita mempunyai follower sudah 6.000. Oh ya? Nah, kan mati kan. Kita ulang. Kevin, kamu tahu nggak kalau kita punya follower sekarang sudah 6.000 loh. Hah? Oh iya? Wah! Terus taka-taka. Ya, dapat teman banyak. Oke deh. Terima kasih ya teman-teman udah follow. Oh iya, yang belum follow terus follow ya. Nah, jadi ada intonasi, ada ekspresi, ada ketertarikan, semuanya digabungkan jadi satu. Ini kita pelajari dari mana? Dari banyak-banyak melihat acara-acara teater, kemudian membaca buku teater, terus mengeksplorasi acting teman ataupun artis-artis yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengekspresikan ini actingnya. Jadi aku ini punya kemampuan menggerakkan alis, coba alis. alis ya. Ya. Enggak. Itu bukan alis, ini kelopak mata. Ini kalau Kak. Iya, kalau alis coba. Nah, betul. Yeay. Oke, jadi satu ekspresi kepada boneka, kemudian jangan buat bonekamu itu mati. Contohnya ketika saya ngobrol gini lalu dia misalnya kan seolah-olah dia tuh patung kan, kalau Katanya aku suruh ngadek sana, sekarang aku ngadek sana, itu kan dari contoh. Harusnya aku gini kan. Ini benar. Ya, benar. Oke, jadi itu aja sekilas dari kami tentang eksplorasi boneka dan cara menghidupkan boneka. Jadi kuncinya ada di intonasi suara. Kenapa ketawa? Semoga mereka nggak takut. Oke, yuk yang belum subscribe. Nanti aku datang lagi di YouTube kamu. Ya, nanti kita akan datang lagi di channel kamu. Salah, di channel kita. Oh iya, kita akan datang lagi di channel kita dan menghibur kalian dan memberikan informasi-informasi tentang Dunia boneka. Saya Jerry. Saya Kevin. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih Kevin diingetin. Ya, aku ngingetin mereka. Oke. Bye. Sudah. Kamu lihat sana terus. Hah? Kamu lihat sana bilang bye. Udah di close. Belum nih. Bye.